Cik Lia. Ya, minta picit Lia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kakak-kakak, terima kasih hadirannya pada malam hari ini dalam lanjutan pertemuan tatap maya kita yang ke-8. Pertemuan keempat menjelang tatap muka, kan, insyaallah. Gimana Kak? Kondisinya Kak Imul tuh jelas tuh habis dari perjalanan jauh. Ngantuk sih, ngantuk ya. Gimana kondisinya? Ada yang berpartisipasi di O2SN juga? Atau ada yang di Padang juga tadi mungkin? Baik, mungkin tidak berlama karena memang waktu kita juga terus berjalan. Kakak-kakak, kita mulai saja kegiatan kita ini seperti biasa. Kita dipandu untuk silahkan. Tadi Kak Ketua sudah menunjuk Kak Imul, silahkan Kak Imul. Baik, terima kasih Kak Wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak fasilitator dan kakak-kakak senior yang lainnya. Untuk melanjutkan pertemuan tatap maya kita malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke kakak fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imul. Sama-sama Kak. Kita mulai, izin saya untuk share screen. Baik Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran kita pada modul 1.6 terkait pemahaman pada sesi pengembangan perencanaan pembelajaran video. Jadi kesepakatan sebagaimana biasa, kakak-kakak kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, optimalkan fitur chat, ya, raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk bisa kita pahami bersama. Kita sepakat ya kakak-kakak? Sepakat. Sepakat, boleh jempolnya dong. Ya, baik, terima kasih. Tujuan kita pada sesi ini
Capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Agenda kita langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward. Kemudian kakak pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ya, pembelajaran satu perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi kita nanti sekarang kita pada posisi kuatkan pemahaman 2 JP ya. Elaborasi isi itu 1 JP beserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Kemudian serta mengunggah RPP modul yang dimiliki dengan yang baru disusun di LMS, yang dimiliki atau ya yang baru disusun. Ya. Kemudian kita pada sesi ini kuatkan pemahaman 2 JP terutamanya, fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi ya, menelaah dan menganalisis RPP modul ajar yang dimiliki atau yang baru saja disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan dan refleksi. Tetap maya kita 2 JP ya, menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP modul ajar. Kemudian ada nanti 1 JP lakukan Kak dalam tahap lakukan nanti asinkron ya, serta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Kemudian refleksi. Kita melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Kakak, saat saya akan ini ada satu pertanyaan pemandu. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Boleh kakak-kakak ya kita maksimalkan fitur chat. 3 komponen itu apa saja? Komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kakak-kakak boleh buat di kolom chat 1 apa, 2 apa, 3 apa. Silakan Kak. Ya, boleh sekalian Kak, 1, 2, 3 gitu. Silakan. Nah, sudah ada beberapa orang kakak yang sudah menjawab. Ada Kak, pertama Kak Ayah ya, 1 tujuan pembelajaran. Baik. Akhirnya ada
Kak Rahmi, tujuan pembelajaran ya. Izin kenapa tampilan di laptop saya agak Kak Rahmi, tujuan pembelajaran 2 langkah-langkah pembelajaran, 3 asesmen. 1 CP, 2 TP, 3 ATP. Serayal ya, tujuan pembelajaran. Oke Kak Ruslan, tujuan yang dicapai asesmen. 1 tujuan pencapaian pembelajaran. Oke. Baik, saya izin satu orang saja yang mungkin bisa menjelaskan secara ringkas. Boleh raise hand yang sudah memberikan jawaban. Terima kasih kakak sudah memberi jawaban. Kak ini dulu Kak Handriko, silakan Kak Handriko. Terima kasih Kak Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah dibaca dari pembelajaran di modul LMS, di sini sih sebenarnya ada yang saya ragukan di sini. 3 komponen utama di sini apakah dalam bentuk bagaimana penyusunan modul pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Tapi saya menjawab di sini yang 3 merencanakan pembelajaran itu adalah 3 tahapan untuk merencanakan pembelajaran. Pertama adalah kita memahami dulu capaian pembelajaran yang akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah untuk kebutuhan murid kita. Yang kedua, kita tentukan asesmen yang akan digunakan. Yang ketiga, baru merencanakan pembelajaran. Arti kata baru merancang pembelajaran dalam bentuk bahan-bahan ajar atau perangkat ajar yang kita lakukan. Kalau komponen utama, kalau konsep saya yang 3 komponen utama dalam modul ajar itu ada identitas, kemudian ada TP-nya, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Itu komponen utama yang harus ada. Nah, itu aja Kak Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang berbeda dengan Kak Riko, silakan satu lagi dah. Ya, terima kasih Kak Andriko atas jawabannya. Baik, izin saya lanjutkan. Kita mereview kembali apa yang sudah kakak baca di LMS, kemudian apa yang sudah kakak dapatkan di kegiatan komunitas lain ya. Jadi kakak 3 komponen utama itu ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. 3 ini sebenarnya dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen pembelajaran tahun 2022 ini sudah ada. Ini 3 komponen utama dalam sebuah RPP kah namanya, modul ajar kah namanya. Ini komponen utamanya ini. Tapi modul ajar itu lebih komplit, jadi lebih dijabarkan gitu. Nah, ada di sini 3 komponen utama yang diperlukan atau dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Nanti kita bahas lebih dalam bagaimana dari mana tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana asesmen dan aktivitas pembelajaran. Ya, asesmen itu ya dulu namanya penilaian ya kan. Sekarang lebih pasnya ya dikatakan asesmen. Karena di situ kita juga mengakses itu ya sama sih penilaian juga. Oke, penilaian. Oke. Biasanya ya setelah tujuan pembelajaran tuh dulunya ya kita akan merancang aktivitas pembelajaran, apa langkah-langkah. Nah, sekarang ada agak berbeda. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita ke asesmen dulu bagaimana kita untuk
mengakses pembelajaran ini atau bagaimana kita untuk mengetahui tercapai atau tidaknya pembelajaran ini. Makanya ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan backward design. Ya. Tujuan pembelajaran kita ke ujung dulu. Biasa kan di akhir-akhir kita akses. Nah, tapi kita ke akhir dulu, lihat dulu bagaimana tujuan kita buat tujuan pembelajaran A. Bagaimana kita menentukan tujuan A ini sudah tercapai atau belum? Bagaimana cara kita menilainya? Bagaimana kita cara mengaksesnya? Nah, kita rancang dulu. Setelah itu baru kita buat aktivitas apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lanjutkan. Jadi, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Baik, kakak-kakak, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Izin kakak-kakak yang masih di rel boleh ketawa lah, boleh ketawa. Ya. Ya, kapan lagi saya diketawain ini? Wah, masih. Baik. Izin Kak, saya coba kita berbagi ya. Tujuan pembelajaran. Nah, apa yang akan kita ketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran itu. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ini contoh di fase B. Elemennya terampil bergerak. Capaian pembelajaran, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian, bagaimana kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran? Ini contoh ya, kakak-kakak. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Lihat, perhatikan ini adalah elemen terampil bergerak. Apakah kakak-kakak sudah melihat CP terbaru semuanya? Yang sudah boleh tanda hati. Ya. Kak Andriko sudah, Karya sudah. Kakak-kakak yang lain, dokumen CP terbaru yang sudah di-share, kalau tidak salah Febrian Deska share di grup Igor Nasumbar. Apakah kakak sudah buka dan lihat gimana sih, apa bedanya dengan yang Kak Agus? Belum. Kak Sony baru sepintas. Berarti Kak Andriko sama Karya aja yang udah ya. Atau mungkin satu fase. Kak Joni Pranata udah lihat. Kak Bismil belum. Ya, saya butuh tahu nih kakak yang sudah lihat dan belum. Sebab acuan kita dalam program ini memang ke capaian pembelajaran terbaru. Kak Rami belum. Nah, boleh Kak nanti sambil ini lihat di Igor Nasumbar. Ada filenya dikirim oleh Febrian Deska. Yang dikirimnya itu ada satu file yang keseluruhan mapel. 2000 halaman lebih. Nah, jangan yang itu. File satu lagi yang sudah dipisahkan oleh si Kakak Andre yang khusus PJOK-nya aja. Nah, itu. Oke, baik. Jadi Kak, ada 4 elemen, saya juga belum hafal semuanya. Ada terampil bergerak, ada Kak Andriko mungkin hafal nih, silakan Kak, bantu di chat Kak, kolom chat apa aja dokumen, elemennya Kak. Ya, jadi ada 4 elemennya. Nah, itu nanti dari itu dasar kita untuk menurunkan ke
tujuan pembelajaran. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh Kak. Satu elemen terampil bergerak. Capaiannya peserta didik memerasakan gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, terampil bergerak ya ini tadi ini Kak Riko nih, 4 elemen itu ada terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, memilih gaya hidup yang menyehatkan ya, memilih hidup yang menyehatkan ya Kak. Baik, terima kasih Kak Andriko. Izin saya lanjut. Nah, ini di tujuan pembelajaran. Kemudian lanjut ke asesmen ya. Fase tadi kita sudah turunkan tujuan pembelajaran yang dicontohkan tadi. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Nah, ini bisa berupa lisan maupun tulisan. Nah, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Oke, yang dulu pernah kita lakukan ini ya, sering kita ada ujian tulisan gitu, ada juga mungkin lisan. Nah, sekarang kita coba menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Bagaimana itu cara membuat rubriknya nanti akan di pembelajaran berikutnya akan kita bahas. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Ya, fasenya sudah, kemudian tujuan pembelajarannya sudah, kemudian asesmennya juga sudah. Nah, pada aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging. Engaging itu ya memiliki daya tarik ya. Nah, anak tertarik untuk berpartisipasi. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras ya dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Itu Kak, kita mengulas saja mungkin apa yang sudah Kakak baca di LMS. Kemudian aktivitasnya, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Barulah kita rancang langkah-langkah pembelajaran. Ini terkait dengan model, metode, gaya mengajar, strategi, itu akan terkait dengan itu semua nanti Kak. Ini dia desain mundur atau backward design. Mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran. Jadi kita rancang juga, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Langkah lain yang perlu diperhatikan, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal ya. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Ini langkah lainnya, langkah lanjutnya. Tadi kan tiga komponen utama ya Kak. Nah ini langkah lain pendukungnya yang perlu juga kita perhatikan. Kenapa desain mundur atau backward design? Satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk mencapai rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik.
Jadi kakak-kakak kalau kita ke Jakarta itu kita harus tahu dulu ke Jakarta ya, tujuan kita. Kemudian bagaimana kita harus memastikan kita sudah sampai di Jakarta nanti, itu kita rancang dulu. Barulah kita atur. Lewat mana kita ke Jakarta? Lewat udara kah? Lewat darat kah? Lewat laut kah? Gitu. Kalau lewat darat, kalau kita dari Padang lintas tengah kah? Lintas barat kah? Lintas timur kah? Gitu. Kira-kira itulah nanti di aktivitas pembelajaran. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Kita nanti akan di ini di break room ya. Mohon kakak-kakak pastikan dulu kakak-kakak semua teman-teman kita sudah berada ya, sudah ini satu orang Kak yang belum hadir. Mohon diingatkan ya Kak Ketua, mohon bantuan Kak. Atau tadi saya terlambat masuk Kak. Oke, aman Kak. Aman. Nggak bisa ini kayak buka kamera Kak, sinyal kurang bagus Kak. Oke, siap Kak. Ini kayaknya ada satu orang lagi kayak, sebab saya ini di presentasi ini terhitung 2 saya. Mohon diingatkan lagi, nanti takutnya kalau saya bikin ini sekarang breakout, tapi tidak ada temannya nanti kakak yang tertinggal. Mohon bantuan diingatkan lagi di grup Kak. Oke, izin Kak, saya akan ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan nanti ya, namun kakak-kakak semuanya dalam berdiskusi selama lebih kurang 25 menit di link Jamboard. Mungkin kakak-kakak bisa buat sendiri di kelompoknya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa okay. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ke dalam 5 kelompok ya. Kelompok. Waktunya lebih kurang 20 menit. Ya. Jadi kakak-kakak masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi sinkronos. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan pembelajaran, diferensiasi, mengembangkan sumber belajar,
fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Nah, tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota di tiap kelompok. Diskusikan ya. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Ya, setelah peserta memahami instruksi diskusi kelompok, minta peserta untuk berpindah ke bor masing-masing. Ya, kemudian oke. Artinya ada waktu untuk presentasi setelah diskusi kelompok nanti. Oke, waktunya lebih kurang 20 menit sudah. Nah, kita shuffle. Sebentar. Oke, lagi. Kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang, 4 orang, kelompok 5 2 orang. Saya pindahkan 1 orang nanti ke kelompok 4. Baik, kakak-kakak, saya akan open room, silakan nanti langsung join ke roomnya masing-masing ya kakak. Izin nanti saya datang tanpa diundang ke room masing-masing. Oke. Silakan bergabung ke roomnya masing-masing. Kak Hanafi, silakan bergabung di roomnya.
Bala balik sih. Jadi diskusi itu. Baru kata buka RPP baru. Baru kata Alat tarik lele. baru kata bantang lah. Risiko saya bantang. Bantang lah. Adi lah kalah. Gitu. Kok dekat ketua lo mana? Hai. Edol. Baru dapat RPP. Baru kata bantang lah pihak ke baru. Ayolah. Awas sudah secara adat lah. Secara adat lah. Alah. Maka lele juara anak kok. Tadi kok. Baka. Iko kak baru tabantang baru kak lah tibur wes iko leka. Di hewan sama. Kak kelas. Oi. Saran kak wabantang sih cie RPP siko bahasa sama kak. Nggak cukup itu dulu. Sementara di breakout room ada tambah waktu 10 menit. Setelah itu baru Beko kak Beko akan kak bantang Beko RPP masing-masing kelompok. Kak ketua mah kalau tidak lalu. Ketua jadi RPP. Ayalah. Mik mati ketua. Laptop awak tak gang kakak kecil Kak Ria. Maaf kak, tadi apa? Tutup. So garu masing-masing ya. Balik ke kamar Leo ya. Iya. Silakan kak. Di mana kok kak? Awak baru masuk lagi kok. Gabung. Oke.
Terima kasih, kita kembali lagi. Udah galak kan recall ya. Nggak cukup dong Kak Ikhlas. 10 menit dah Kak Ikhlas membahas modul. Lagi 30 menit Kak Ikhlas. Nggak cukup dong Wan. Sambil lalu sih boleh kan. Nggak cukup 30 menit nggak cukup dong Aduh, Wan. aduh. Ketua kata gitu. Seru ada ya. Awak kalau mencelekkan Rico, kau hati senang sih. Mande. 10 menit juga deh Kak Ikhlas. Tuh nggak sampai. Ya itu kepala-kepala gadang sih dibahas ya. Alah. Kepala lah kadang jawab dulu lah. Ketua. Banyak nih isinya Kak. Banyak nih sih ya. Kadang dia. Kalau suku lah. Baik kakak, sebagian kita sudah kembali ke main room. Ya, ada beberapa orang lagi mungkin yang semua ya. 18. Satu orang siapa yang nggak hadir Kak? Kalau tadi itu 100% hadir tadi tuh Kak. Siapa yang belum kembali ke Kak Nur sudah? Kak Agus ya. Oh, iya. Kak Agus, Kak Hanafi. Kak Nafi sudah nih. Udah ya. Kak Agus mungkin ada kendala jaringan. Tidak apa-apa ya. Tadi kita udah apa ya 100% ya Kak ya. Baik kakak kita lanjutkan ya. Sekarang saatnya untuk kakak presentasi. Silakan kakak. Kita ini ada kelompok yang mau mengajukan pertama kali, silakan. Waktu kakak-kakak presentasi Kami sepakat kami serahkan dulu ke Kak Andriko. Silakan Kak Andriko. kelompok berapa Kak? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Silakan Kak Wawan. Kak Wawan aja lah. Iya. Nyambung yang tadi ya. Ya, yang tadi ya itu. Tadi aja Kak. Iyalah. Lapiak tabantang kan hari hujan. Ya Kak, baiklah kami dari kelompok 2 Kak mencoba menampilkan RPP modul yang kami miliki baru ditampilkan, udah kembali lagi ke room utama. Ya Kak ya, izin. Alhamdulillah tidak cukup ya Kak 30 menit ya. Enggak apa-apa Kak, lanjut aja Kak. Iya itu Kak. Iya Kak, kurang Kak. Ya, Cukup Kak. Bisa loh Kak, boleh Kak. Mana isanya tuh Kak? Tadi isa ya? Ini minyak sih. Udah Kak? Lah mencegok kayaknya. Lah. Bentar Kak ya. Ini Kak, udah kelihatan Kak? Ya. Lanjutlah Kak Riko. Tetakkan ya Kak. Besek tangan kena Kak.
Udah Kak? Sudah? Sudah Kak, berapa Kak? Ini Kak Fasil, dari apa yang kami tampilkan tadi, baru membuka ini udah pindah lagi kan, baru melihat TP tadi Kak. Jadi inilah bentuk dari modul ajar dari SMP saya Kak. Mungkin bisa dijelaskan melalui 4 pertanyaan pemandu tadi Kak? Kak Riko jelaskan Kak, yang tadi itu saya Kak. Waduh catat dong Kak. Baik Kak. Baik Kak Wawan. Oke. Berdasarkan pertanyaan 4 pertanyaan pemandu, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran? Nah, tadi Kak Wawan itu dia katanya dengan perencanaan pembelajaran sudah disusun, dia berharap peserta didik mampu mempraktekkan atau memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk kegiatan aktivitas selanjutnya. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka berhasil mencapainya, yakni ketika si anak sudah sukses melakukan gerakan, contoh apabila disuruh melakukan rolling depan, berarti dia sudah bisa melakukan gerakan rolling depan. Kemudian karena di sini itu mengarah kepada ya senam, makanya tadi saya sampaikan bagaimana melihatnya, kata kesepakatannya itu adalah ketika mereka berhasil itu adalah melihat ketika mereka sudah bisa melakukan gerakan rolling depan apabila ada praktikum untuk melakukan rolling depan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah perencanaan pembelajaran sudah mempertimbangkan? Nah, di sekolahnya Kak Wawan itu ternyata ada anak yang dalam kasat mata itu seperti anak yang berkebutuhan khusus, sehingga Kak Wawan memiliki proses untuk perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Untuk pertanyaan keempat, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK? Kalau di sini jika dimulai dari capaian akhir itu perencanaan dimulai dari capaian akhir, maka pembelajaran itu akan terasa berat Kak dan tidak menyenangkan. Karena kenapa? Kita orientasinya adalah capaian akhir, bukan berdasarkan dari nilai TP dan kebutuhan siswa. Itu Kak. Itu aja Kak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Riko. Dari kelompok berapa Kak? Kelompok 2 Kak. Kelompok 2 Kak, kelompok 2. Presentasinya. Oke, kita lanjut aja dulu ya Kak ke kelompok yang lain. Kedua kelompok satu Kak. Yang sudah ready untuk tampilkan ya. Mungkin hasil diskusinya bisa bermakna juga bagi rekan-rekan yang lain, dalam penyusunan pembelajaran ini. Kak, silakan karya kelompok 1 ya Kak. Kelompok 1 Kak. Baik, silakan Kak. Jadi kakak-kakak semua, izinkan saya berbagi layar. Kami kelompok 1 akan menampilkan modul ajar SD tentang materi apa tadi Kak Ida? Senam ya Kak Ida ya? Iya Kak, materi senam kelas 6. Materi senam kelas 6. Sudah Kak? Sudah Kak. Oke, silakan Kak Ida. Baiklah Kak Fasil dan kakak semuanya. Modul ajar yang akan kami tampilkan yaitu fase C kelas 6, di mana kompetensi awalnya peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan atau berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, dan melayang dalam aktivitas senam. Berikut Kak Ria. Iya, sorry.
Mati. Ada tunggu. Mungkin bisa Materi- disampaikan berdasarkan jawabannya berdasarkan pertanyaan pemandunya saja, Kak. Kemudian analisis dari yang Kakak buat ini, apakah sudah mencocoki backward design, itu saja mungkin bisa dijelaskan, Kak. Berarti jawaban pertanyaan yang 4 tuh, Kak? Iya, iya Kakak. Hasil diskusinya saja. Hasil diskusi tadi belum sempat diskusi, Kak, baru nampilkan RPP udah habis waktu. Tadi udah tapi Kak Ida bacakan tadi mah. Saya ketik. Yang soal 4, yang Iya, soal 4 ya. yang soal 4 tuh. Yang soal Bacakan 4 ada kembali Kak Ida. Iya. Oh gitu, dibacakan Iya, lagi. betul. Hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama yaitu harapan yang saya terhadap semua peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang pertama, hadir di kelas secara teratur dan memulai pembelajaran tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lapangan, berikut menyelesaikan latihan dan tugas tepat waktu, dan berlaku sopan serta ramah terhadap guru dan rekan atau teman di kelas atau di lapangan. Terakhir, berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam belajar. Itu pertanyaan yang nomor 1, Kak, dari diskusi kami tadi. Pertanyaan yang nomor 2, cara untuk mengetahui ketika peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran yaitu melalui yang pertama asesmen penilaian, yang kedua melalui tugas, yang ketiga melalui partisipasi kelas, yang keempat melalui umpan balik atau refleksi. Jawaban dari soal nomor 3, apakah pembelajaran yang disusun itu sudah mempertimbangkan perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Sudah, karena telah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana pembelajaran yang berpihak pada murid, kita sebagai guru bertugas sebagai penuntun, sehingga pembelajaran yang kita terapkan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Jawaban yang keempat, yang kami maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK, yang pertama dengan asesmen awal pembelajaran dan penyesuaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan pemetaan kemampuan peserta didik agar dapat merencanakan tindak lanjut yang tepat. Yang berikutnya, apalagi tambahannya tadi Kak Ria? Kak Ria? Tambahannya? Ya, udah. Udah Kak Ria? Itu tadi sampai di sana baru Kak Fasil. Terus tampilkan slide modulnya, sudah habis waktunya Kak Fasil. Baik, Kak. Baik, Kak. Ini adalah modul ajar dari kelas 6 yang saya unggah di LMS ya kakak-kakak. Kalau ada masukan silakan. Ya, silakan Kakak Abdul ingin bertanya atau memberikan tanggapan ke Abdul. Makasih Kak, saya tidak mau bertanya dan tidak juga mau menanggapi, saya mau tampil Kak. Baiklah Kak, terima kasih. Baiklah, itu penampilan dari kelompok. Ya Kak Abdul. Terima kasih Kakak, silakan. Baik, silakan Kak. Alat sasa, alat sasa. Silakan. Kak Ketua. Saya lagi Kak. Ya, boleh Kak. Silakan. Oke, makasih kakak semua atas waktunya. Baik, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampak ya Bapak Kakak? Ada nampak Kak? Ada. Baik, saya ambil alih nih Kak, bismillah. Oke, baik. Baik kakak semua, ini
contoh modul ajar atau RPP Plus yang kami upload tadi di LMS. Jadi kami jujur saja untuk modul ini dia akan ada 4 level tuh Kak ya. Ada meniru secara 100%, ada meniru, kemudian memodifikasi, kemudian ada menciptakan dan melaksanakannya sendiri, kemudian ada level 4 itu menciptakan dan membagikan ke rekan yang lainnya. Jadi kami ini level 2 nih Kak, meniru dan memodifikasi. Jadi ini modul ajar kami di kelas 4 yaitu di fase B. Untuk CP-nya itu materinya itu gerak dasar fundamental yaitu gerak dasar lokomotor Kak, tentang jalan, lari, dan lompat. Saya rasa ini modul ini hampir sama dengan kakak semua. Kita mungkin downloadnya di data di Daxman semua ya Kak ya, karena di situ lengkap semua. Kita bisa melihat jenis-jenis RPP semua mata pelajaran ada di situ semua. Tapi saya lihat tadi formatnya hampir sama semua ya Kak. Jadi untuk hasil diskusi kami sesuai dengan pertanyaan pemandu tadi. Yang pertama, apakah Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pelajaran dengan perencanaan Bapak Ibu susun? Hasil diskusi kami Kak, saya berharap atau kami berharap peserta didik dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, dapat mengembangkan kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran, mampu bekerjasama dengan teman sekelasnya, mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, apa yang sudah dipelajari dan melakukan perencanaan perbaikan. Kemudian meningkatkan pengetahuan dengan keterampilan pelajaran PJOK melalui pembelajaran serta menikmati proses belajar dan merasa tertantang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Seterusnya, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Untuk bisa mengetahui pencapaian peserta didik, diantaranya kami melakukan asesmen formatif dan sumatif, kemudian melihat kehadiran dan keaktifan selama pembelajaran. Seterusnya, meminta peserta didik menulis refleksi mengenai pembelajaran yang mereka pelajari. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas-tugas peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan atau minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ia jelaskan dan jika tidak, mengapa? Jadi kami diskusikan bahwa modul yang kami buat ini belum atau tidak sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik karena kami belum melakukan asesmen awal pembelajaran dengan baik dan masih menggunakan perangkat pembelajaran yang dimodifikasi. Materi pembelajaran yang diajarkan belum beragam untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Kami juga belum menyusun perencanaan pembelajaran untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kami juga belum sepenuhnya menggunakan teknologi pendidikan seperti aplikasi belajar yang adaptif untuk membantu peserta didik belajar. Dan juga kami belum sepenuhnya menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung. Pertanyaan terakhir, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yang pertama, kami memastikan bahwa setiap aktivitas dan materi pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Ini membantu kami tetap fokus pada apa yang diinginkan dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran, memaksimalkan waktu dan sumber daya dengan fokus pada kegiatan yang benar-benar relevan dan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran, penilaian, dan materi ajar harus mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami kembalikan ke Kak Fasilitator. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Abdul Rahim atas presentasinya kelompok 3. Baik Kakak, izin sedikit mungkin di kelompok berikutnya yang akan tampil saya akan kirimkan. Ini lebih cenderung ke sini aja mungkin apanya. Mungkin kita abaikan pertanyaan pemandu yang sebelumnya. Kemudian kakak-kakak bisa mungkin berpatokan kepada RPP kakak masing-masing atau RPP siapa yang ditampilkan nanti.
dengan indikator seperti yang saya kirimkan di chat ini. Ya, lebih terarah, silakan tidak harus juga 5 menit Kak. Jika telah selesai rasanya silakan ditutup. Silakan kelompok berikutnya Kak. Ya, keterkaitan antara tujuan, kemudian ada asesmennya enggak gitu, aktivitas pembelajarannya, kemudian memperhatikan diferensiasi enggak rencananya tersebut, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas kan terlihat nanti dalam RPP-nya itu. Silakan Kak Rami, ada pertanyaan? Enggak Kak, mau tampil selanjutnya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi pembedaan RPP dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, kemudian Kak Silda Yefni, dan Kak satu lagi Kak Doni. Doni Mata Putra. Izin share screen Kak. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, bahwasanya RPP yang kebetulan RPP saya yang dipresentasikan, RPP yang sudah disusun itu sudah memenuhi kriteria, namun masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Tentu saja hal yang kita harapkan adalah peserta didik itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat menguasai materi yang diberikan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari RPP yang sudah saya buat, yaitu setelah mengamati gambar dan video yang ditampilkan melalui layar InFocus, murid dapat menjelaskan arti dari makanan bergizi, jajanan dan jajanan sehat dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis makanan dan jajanan sehat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan pengaruh makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan benar. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Cara mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan adalah dengan melakukan asesmen yang sudah dirancang sebelumnya. Di dalam RPP yang saya buat, saya merancang asesmen. Yang pertama itu penilaian sikap berupa observasi, kemudian penilaian pengetahuan formatif, ada soal-soal yang sudah dibuat, kemudian penilaian keterampilan, unjuk kerja berdasarkan diskusi kelompok, kemudian yang terakhir ada refleksi. Yang ketiga, pertanyaan pemantiknya, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kebetulan RPP yang sudah saya susun ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik karena kebetulan RPP-nya sudah berdiferensiasi sesuai dengan hasil asesmen awal yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini saya membagi anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar kinestetik, kemudian visual dan audiovisual. Yang keempat, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari perencanaan akhir yang diinginkan? Dengan menyusun perencanaan pembelajaran berorientasi capaian hasil, berarti kita telah menggunakan backward design sehingga diharapkan dapat merencanakan pembelajaran dengan efektif, efisien, menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Mungkin itu yang
sudah kami diskusikan, Kak. Kemudian RPP yang sudah saya buat seperti ini. Kebetulan masih kurikulum K13 di kelas 3. Jadi materinya adalah memilih makanan bergizi dan jajanan sehat. Tujuan. Keterkaitannya dengan backward design, apakah menurut kakak ini sudah sesuai dengan backward design? Menurut kelompok kami, Kak, RPP yang sudah saya susun ini belum sesuai karena kenapa? Karena di backward design itu kan kita harus menyampaikan tujuannya di awal, kemudian asesmen, kemudian baru langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan yang saya buat ini masih berdasarkan yang masih yang lama seperti itu, Kak, RPP yang lama. Jadi belum sesuai dengan backward design sehingga masih perlu perbaikan. Terima Tapi kasih, kalau Kak. diferensiasi barangkali sudah ada ya, Kak, ya, di langkah-langkah. Sudah, Kak. Kebetulan ini RPP yang saya tampilkan ketika guru penggerak kemarin sudah dilakukan asesmen awalnya sudah, kemudian diferensiasi mulai dari produk, konten dan sebagainya, Kak. Artinya juga mencakup pengembangan sumber belajar, kemudian mungkin di desainnya aja mungkin barangkali belum mengacu kepada backward ya. Tapi sebenarnya Iya, Kak. sudah ada asesmen, sudah ada mungkin di bagian akhir ya, Kak ya? Iya, di bagian akhir, Kak. Terima kasih, Kak. Asesmennya di bagian akhir. Silakan ditutup. Apakah ada penjelasan lain dari anggota kelompok 4? Silakan. Mungkin kelompok 5 ya, Kak? Sekian. Kelompok 5, Kak. Ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada Kak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok terakhir. Kelompok siapa, Kak, yang belum? Kelompok Kelompok 4, Kak. Silakan, Kak. Nanti fokus ke bagian-bagian yang saya kirimkan di chat itu aja, Kak. Oke, Kak Agusnan, boleh ditampilkan? Bisa screen pas apanya? Halo, Kak Agusnan. Mungkin teman kelompok yang lain, Kak. Ya, sebentar, Kak. Kak Agus hadir. Pak Andi. Ya. Bapak aja menyampaikan materinya ya, Pak. Oke, siap. Tampilkan aja oleh Bapak. Oleh Ya. Kakak. Nah, silakan, Pak. Masih belum tampil, Kak. Belum, tunggu bentar, Pak.
Gimana Kak? Ada Halo, Kak. kendala? Ya, Tunggu bentar Kak. Atau share saja ke saya Kak, nanti biar saya yang share screen. Oh sudah. Nah, ya silakan Kak Pandi. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kakak yang kami hormati, kami akan mencoba mempresentasikan musyawarah dari hasil kami yang mana RPP yang kami ambil itu kami adopsi dari RPP-nya Kak Agusnan. Halo Kak Gus. Ya Pak. Yang presentasinya saya atau Bapak nih? Atau Bapak nih? aja Pak. Bapak Pak. Oke. Ini pertanyaannya Pak. Jawaban tadi Pak. Ya sebentar. Sudah nampak kakak-kakak? Sudah Kak, sudah Kak. Oke, jadi berdasarkan pertanyaan pemantik yang sudah dibagikan atau diberikan kepada sudah kami laksanakan. Yang pertama, yang kita harapkan dari peserta didik dari proses pembelajaran dengan perencanaan adalah tercapainya tujuan pembelajaran dan terpenuhinya kebutuhan gerak peserta didik. Yang ketiga, cara peserta didik mampu untuk merefleksikan sintak-sintak. Yang kedua, pertanyaannya yaitu bentar. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya, yaitu dengan cara peserta didik mampu untuk merefleksikan dari sintak-sintak pembelajaran yang telah dipelajari yang sesuai dengan CP pembelajaran yang kita rancang. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Yang saya maknai di sini adalah menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat lain serta didokumentasikan dalam suatu kualifikasi. Dan tentunya di sini belum kita rencanakan karena ini belum kita petakan karena memang belum ada asesmen awal yang kita laksanakan pada saat RPP ini dibuat. Kemudian yang nomor 4 kami belum sempat membicarakan karena waktu sudah habis, jadi nomor 4 belum kami buat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya, mohon maaf atas kesalahan, selanjutnya kami kembalikan kepada Kak Fasil. baik, terima kasih kakak semuanya sudah presentasikan hasil diskusinya dan ini sudah dilakukan. Memang dari RPP yang ditampilkan rata-rata adalah RPP yang lama, ada sebagian juga yang RPP kurikulum 2013. Tidak masalah kakak-kakak, yang penting kita mencoba untuk menyusun perencanaan pembelajaran menggunakan backward design. Ya, seperti apa yang sudah jelaskan tadi, bahwasanya di backward design itu perbedaannya asesmen ini kita rancang terlebih dahulu sebelum merancang
langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu saja intinya kakak-kakak. Nanti berikutnya setelah diskusi ini diharapkan kakak-kakak nanti ada tugas lakukan kak di LMS. Nanti kakak akan mengerjakan tugas lakukan. Nah, kakak menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi itu untuk aksi nyata di akhir paket modul 2 ya kak. Jadi silakan RPP kakak masing-masing nanti direvisi sesuai dengan hasil analisis dan backward design yang sudah kita jelaskan. Oke, mungkin kita kilas lagi. Nah, ini backward design ya. Yang 3 unsur utamanya. Ya, ada tujuan pembelajaran, ya, ada asesmen pembelajaran, ya, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian penggerak. Menggunakan rubrik ya, ini karena materinya 6, makanya performa rangkaian gerakan secara irama. Yang kemudian ada barulah kita rancang aktivitas pembelajarannya. Kemudian ada langkah-langkah lain yang perlu dipertimbangkan juga, memperhatikan diferensiasi, tentu itu adanya di langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana kita menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Ini perlu juga ya kak, rencana keselamatan ini, apalagi materi-materi yang agak riskan cedera atau agak berbahaya seperti senam, kemudian renang. Jadi perlu kita susun rencana keselamatan. Ya, baik kakak-kakak. Ini sedikit yang belum ini adalah opsi untuk merancang ya. Merancang tujuan pembelajaran ya, merumuskan tujuan pembelajaran dengan pola ABCD ini, audience, behavior, condition dan degree. Namun hanya ada berdasarkan buku panduan itu, tujuan pembelajaran sudah bisa dikatakan tujuan pembelajaran hanya menggunakan 2 unsur utama. Pertama kompetensinya, kemudian kontennya. Nah, kompetensinya itu seperti menirukan, dan kontennya umpamanya gerak fundamental. Menirukan gerak fundamental itu sudah menjadi satu tujuan pembelajaran, itu paling minimal, dan itu sah, tidak ada bagian di sini yang kadang-kadang di PJOK sulit. Degree ini bagaimana kita merumuskan degree ini. Kemarin di analisis uji keterpacaan buku panduan pembelajaran ini juga dipermasalahkan penyusunan dengan tujuan pembelajaran. Dan bagian kurikulum di pusat kurikulum ya, di Puskur Kemendikbud juga menyampaikan kita ingin untuk mempermudah guru. Dengan ini akan mempersulit kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan 2 komponen tadi akan memudahkan kita, sangat simpel sekali. Kita akan melihat, kita tinggal melihat tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran itu kita rancanglah sebuah tujuan pembelajaran yang sederhana namun bermanfaat. Baik kakak, dilakukan ini ya, mungkin bisa dipahami ya kak ya, untuk tugas lakukan.
Ya. Sebenarnya tadi saya mohon maaf juga kakak mungkin karena kurangnya persiapan dari pembelajaran kali ini. Harusnya tadi pertanyaan pemandu refleksi itu ada, dan slide-nya ini memang kayaknya ada keliru di tengah ya, tapi tidak apa-apa kakak-kakak, mudah-mudahan tidak mengurangi dari arti pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, sampai kita pada penghujung pertemuan tetap maya kita yang ke-8 ini. Ya, terima kasih atas perhatian kakak-kakak semuanya. Ya, sebelum kita berdoa, saya tutup dulu slide ini ya. Terima kasih. Ya, setelah itu seperti biasa kita berdoa dan foto bersama. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak untuk mengakhiri kegiatan Kak. Oke. Kakak. Baik, terima kasih Kakak Fasil atas kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita menutup kegiatan malam hari ini dengan syukur menurut kepercayaan masing-masing. Bersyukur, mulai. Selesai. Saya kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Imul. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Selesai pembelajaran. Mohon Kakak sebentar, mungkin setelah ini saya matikan rekaman. Baik, saya tutup Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.